Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang ajaran TKN Syekh Ahmad Khatib Sambas. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah pelopor dari tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dialah yang menggagas, yang menggabungkan dua tarekat besar, tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyah itu didirikan, dipelopori oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tarekat Naqsyabandiyah itu adalah didirikan, dipelopori oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Tarekat Qadiriyah cenderung kepada zikir la ilaha illallah. Sedangkan tarekat Naqsyabandiyah itu lebih cenderung kepada zikir Allahu, Allahu, Allah di dalam hati. Lalu digabungkanlah, diberi nama tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi inti dari ajaran TKN Syekh Ahmad Khatib Sambas itu adalah ada di 7 latifah. Ada 7 lataif yang di dalam diri kita itu ada 7 latifah. Nah, 7 lataif pertama adalah latifatul qalbi, 2 jari di bawah susu kiri atau payudara kiri. Kemudian latifatur ruh, di posisinya adalah 2 jari di bawah susu kanan atau payudara kanan. Yang ketiga latifatus sirri, 2 jari di atas susu kiri atau payudara kiri. Yang keempat adalah latifatul khafi, yaitu 2 jari di atas susu kanan atau payudara kanan. Yang kelima latifatul akhfa, berada di dada. Kemudian yang keenam latifah nafsun natiqah, itu berada di antara alis kanan dan kiri di sini. Kemudian latifah kulu jasad, berada di seluruh tubuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah, inilah makom-makom atau tempat-tempat yang harus dizikiri, karena setiap tempat atau setiap latifah itu hawa nafsu, nafsu-nafsu yang jelek ada di situ, nafsu yang baik juga ada di situ. Disitulah bagi penganut tarekat untuk membersihkan hati adalah dengan jalan berzikir, untuk membersihkan latifah-latifah yang ada pada tubuh, yaitu nafsu-nafsu yang ada pada tubuh, maka dibersihkan dengan kalimat, salah satunya la ilaha illallah dan kalimat Allah, Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa zikir Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas itu? Yang sempurna adalah di 7 lataif.
di 7 latifah dia mengajarkan yang pertama, dia mengajarkan kalimat la ilaha illallah, ditalkin murid dengan kalimat la ilaha illallah dengan goresan tertentu. Kemudian setelah itu si murid ditalkin lagi kalimat Allah Allah di latifatul qalbi, 2 jari di bawah susu kiri. Nah, setelah itu beberapa bulan, berapa tahun, kalau sampai lama mengamalkan zikir la ilaha illallah dan zikir Allah Allah di latifah tersebut, maka si murid datang lagi kepada guru, kepada mursyid atau wakil talqin untuk minta ajarkan zikir di latifah yang kedua, yaitu latifatur ruh, 2 jari di bawah payudara kanan. Zikirnya adalah Allah, Allah, Allah. Nah, bagaimana caranya? Nanti setelah belajar kita baru mengerti bagaimana cara berzikir Allah Allah di latifah yang kedua itu. Setelah berapa bulan si murid mengamalkan, maka si murid datang lagi untuk minta diajarkan latifah yang berikutnya, yaitu latifatus sirri, yaitu dengan kalimah Allah, Allah, Allah. Sampai seterusnya, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, zikirnya adalah Allah, Allah, Allah. Nah, inilah zikir yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas kepada murid-muridnya dulu, dan murid-muridnya meneruskan pembelajaran sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita sekarang ini. Jadi inti dari ajaran zikir TKN dari Syekh Ahmad Khatib Sambas itu ada 7 lataif. Di latifah pertama, la ilaha illallah dan Allah Allah. Latifah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, zikirnya Allah Allah. Nah, cuma kalau tidak berguru, ya sulit untuk mengamalkannya karena tidak diberitahukan secara umum. Jadi apabila ingin memperdalam, ingin mengamalkan kalimat-kalimat tersebut, la ilaha illallah dan Allah Allah di latifah pertama dan Allah Allah di latifah ke-1 sampai ke-7, maka perlu berguru kepada mursyid atau wakil mursyid. Nah, kemudian apalagi ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas tentang Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah? Yang diajarkannya adalah 20 muraqabah. 20 muraqabah. Muraqabah pertama, muraqabatul ahadiyah. Muraqabah yang kedua, muraqabatul ma'iyah. Muraqabah ketiga, muraqabatul akrabiyah, sampai seterusnya keempat, kelima, sampai 20 muraqabah. Inilah inti dari ajaran TKN Syekh Ahmad Khatib Sambas yang digabungkannya dari 2 tarekat besar. Para jamaah yang dirahmati Allah, apabila nanti kita belajar kepada seorang mursyid atau kepada wakil-wakil mursyid atau khalifah mursyid, maka itu yang harus kita pahamkan dan kita minta ajarkan. Bahwa zikir ada 7 lataif. Jangan sampai di 1 latifah saja. Kalau ada yang mengajarkan 1 latifah, berarti dia kurang dalam mengajarkan dari ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas. Hanya 2 latifah, maka itu kurang. Harus wajib 7 lataif.
7 latifah. Latifah pertama, la ilaha illallah. Latifah pertama, Allah, Allah. Setelah itu, latifah kedua sampai ke-7 itu zikirnya Allah, Allah. Itulah zikir yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas kepada murid-muridnya sampai kepada kita. Oleh karena itu, kalau ada nanti yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah hanya di 1 latifah, maka harus minta lagi kepada guru tersebut, kami minta ajarkan sampai 7 latifah. Kalau tidak ada, maka cari guru yang sampai 7 latifah. Karena Syekh Ahmad Khatib Sambas mengajarkan 7 latifah atau 7 lataif. Itu wajib diajarkan oleh mursyid. Jangan sampai disembunyikan. Ibarat orang mengajarkan sampai kelas 7. Tapi kita hanya mengajarkan hanya kelas 3 atau kelas 4. Mana kelas 5, 6, dan 7-nya mana? Boleh jadi kita dibenci oleh guru kita kalau kita mengajarkan hanya sepotong-sepotong saja. Kita sembunyikan, padahal dia mengajarkan tidak menyembunyikan 7 lataif. Tapi kita ajarkan hanya 1 latifah saja. Berarti kita menyembunyikan atau kita tidak sampai pada situ. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka bagi siapa saja yang akan belajar TKN, Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, wajib dia berzikir 7 latifah atau 7 lataif di setiap tempat. Dengan goresan yang berbeda-beda. Dengan paluan yang berbeda-beda. Tidak hanya 1 latifah. Tapi 7 tempat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Allah, Allah, Allah. Latifah berikutnya Allah, Allah, Allah. Lepas latifah berikutnya Allah, Allah, Allah. Tapi caranya harus minta ajarkan kepada guru. Hakikatnya ini kesempurnaan dari ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas. Setelah kita menguasai 7 lataif, berzikir diajarkan oleh guru kita, maka kita wajib mempelajari muraqabah. Muraqabah itu diamalkan setelah kita berzikir kepada Allah, zikir tarekat itu. Dan kita terima kepada guru biasanya 2-2. Muraqabah 1 dan 2, 1 kali talqin. Muraqabah 3 dan 4, 1 kali talqin. Sampai seterusnya akhirnya 19 dan 21 kali talqin. Ini harus dipelajari. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita menganggap bahwa kita adalah murid-murid atau pengikut-pengikut Syekh Ahmad Khatib Sambas, wajib mempelajari kesemuanya. Sehingga TKN, Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, itu sempurna. Dari awal sampai akhir kita sekarang atau yang akan datang, sempurna. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Sama semua. 7 lataif. Zikirnya sama. Muraqabahnya sama. Cara pengamalannya sama. Ini baru sempurna. Ini baru lengkap yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya wajib menyampaikan hal yang semacam itu. Dan murid-muridnya lagi wajib sampai kepada kita sekarang, wajib seperti itu juga. Kalau kita berbeda mengajarkannya dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, berarti kita menyembunyikan atau kita sebagai penyeleweng. Mengatasnamakan Syekh Ahmad Khatib Sambas, tapi ajarannya berbeda dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas yang terdahulu. Boleh jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas marah kepada kita bahwa kita menyembunyikan ilmunya.
yang diajarkannya 7 lataif, ditambah dengan 20 muraqabah, tapi tidak kita ajarkan kepada mereka, kepada orang banyak. Seakan-akan kita menyalahi dari ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas. Mari para mursyid yang ada di Nusantara, di mana saja berada, maka ajarkanlah secara lengkap agar Syekh Ahmad Khatib Sambas warisannya lengkap dan sempurna, takkan pernah berubah sampai akhir zaman. Tapi kalau kita acuh tak acuh, hanya mencari berkah saja, tidak sempurna mempelajarinya, tidak lengkap mempelajarinya, maka boleh jadi ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas nanti ke depan sudah palsu. Sudah palsu. Maka kecewalah Syekh Ahmad Khatib Sambas di alam arwah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kami hanya mengajak, mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas dari kita sekarang sampai yang akan datang tetap dalam terlengkap, tetap dalam tidak tercampur baur dari yang lain, sehingga tetap murni, bukan palsu. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan, mungkin menyinggung apa dan sebagainya, maka kami mohon untuk dimaafkan demi kesempurnaan, demi terlengkapnya ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.